Oke, kemudian ada namanya margin. Jadi margin ini berfungsi untuk menambahkan jarak di antara satu komponen dengan komponen lainnya. Misalkan saja kita ingin menambahkan jarak di antara kotak ini dengan hello world sini. Caranya itu kita bisa menambahkan margin top 20 misal, seperti itu. Jadi dia itu akan ada space tambahan di sini sebanyak 20 gitu. Kalau misalkan kita hilangkan topnya di sini seperti ini, lalu simpan, maka dia itu akan menambahkan margin di sini 20, sini 20, sini 20 dan sini 20. Kemudian jika Anda ingin menambahkan margin di antara atas dan bawah saja, caranya itu ini di komen dulu ya. Pakai margin vertikal 20 gitu. Jadi cuma atas dan bawahnya saja. Kalau kiri dan kanan saja bisa pakai margin horizontal 20 gitu. Oke, dia akan bertambah kiri dan kanannya. Kalau misalkan masing-masing juga bisa menggunakan seperti tadi margin top 20 gitu misal, lalu margin bottom untuk di bawah 20. Oke. Lalu margin left yang kiri 20. Lalu margin right 20. Bisa juga seperti itu. Jadi margin vertikal dan margin horizontal dan margin ini berfungsi untuk menyingkat sintak yang sama-sama seperti ini. Misalkan saja jika kita menggunakan margin top dan bottom bisa kita singkat menjadi margin vertikal. Jika menggunakan left dan right bisa kita singkat menjadi margin horizontal. Jika kita menggunakan semuanya bisa menggunakan margin saja. Kemudian ada namanya padding. Jadi padding itu jarak antara yang di tengah ini, konten yang di tengah dengan kontainer yang paling ujung sini. Oke, kita contohkan terlebih dahulu. Di sini masukkan teks misal. Jadi kita bisa mengisi view ini di dalamnya itu berisikan teks. Misalkan saja hello gitu misal. Oke. Lalu kita ingin menambahkan space di antara hello ini ke luar kontainer ini. Nah, cara itu bisa pakai padding. Kita bisa set di sini. Jadi kita bisa set di sini paddingnya 20 gitu. Oke, yaitu akan menambahkan di sini 20, 20, 20, 20. Oke, kita coba besarin dulu ya. Kotaknya jadi 100 kali 100. Nah, yaitu nambahin 20 sini, 20 sini, 20 sini, 20 sini. Sama seperti Pak margin, padding itu juga memiliki padding top, padding bottom, padding left, padding right gitu. Kita bisa coba dulu sekarang. Kalau padding left 20 misal, maka dia akan nambahin space di sini 20 gitu. Kalau misalkan padding top, maka di atasnya 20. Kalau padding right, di kanannya 20. Dan padding bottom, di bawahnya 20. Nah, untuk menyingkat padding left dan right, kita bisa sama juga pakai yang horizontal. Jadi kita bisa pakai padding horizontal 20 gitu. Untuk menggantikan ini dan ini. Kayak gitu. Untuk padding top dan bottom kita bisa pakai padding vertikal 20 gitu. Oke. Kemudian jika kita menggunakannya sama, misalkan saja atas bawah kiri kanannya 20. Caranya itu pakai padding aja, cukup. Padding 20 gitu. Ups, padding aja. Oke, kalau misalkan Anda ingin membuat konten di dalam view ini di tengah, bisa menggunakan justify content dan line item. Oke, kita bisa set justify kontennya center seperti ini dan line itemnya center. Untuk paddingnya kita komen dulu. Oke, jadi dia bakalan ada di tengah gitu. Oke, kalau misalkan Anda ingin ini biar di tengah gitu, di tengah tapi dia itu tulisannya di sini, caranya itu kita bisa mengganti align itemnya jadi flag start kayak gitu. Kemudian ada juga flag end, maka dia akan di kanan begini. Kita akan rubah dulu menjadi center tetap ya. Kemudian jika Anda ingin dari atas sini tapi tetap di tengah, caranya itu pakai flag start di sini. Oke, seperti itu. Dan kalau misalkan ingin di bawah sini pakai flag end. Oke, kayak gitu.
Kemudian ada namanya flexbox. Flexbox ini adalah sebuah display berdasarkan rasio. Jadi misalkan saja kita menginginkan bahwa semua space ini digunakan oleh hello-nya ini. Caranya itu gimana? Caranya itu adalah pertama-tama kita hapus dulu ini. Kita komen dulu. Kita masukkan flex1 gitu. Oke, di sini dia itu belum menggunakan semua space-nya karena kita belum memberikan kontainer ini semua space-nya. Jadi di sini kan ada view yang sini. Ini berfungsi sebagai kontainer semua yang ada di sini gitu. Jadi kalau nggak pakai di sini flex1 seperti ini, maka dia itu cuma segini saja dia. Gitu. Oke, kalau kita masukkan flex1 di sini maka akan menggunakan semua tempat yang tersedia. Oke, kemudian di sini juga sama. Jadi karena dia tadi kita isi flex1, maka dia akan menggunakan semua tempat yang tersedia. Gitu. Jadi kalau di default nggak pakai flex, maka dia akan menggunakan berapa sih ukuran dari item yang ada di dalamnya. Kemudian dia itu akan menggunakan semua width yang tersedia. Terus kita bisa menggunakan angka pakai koma gitu. Misalkan saja 0,5, maka dia akan menggunakan setengah dari space yang disediakan. Kalau misalkan 0,3 menggunakan 30% space yang disediakan. Kemudian ada namanya flex direction. Flex direction ini berfungsi untuk mengubah urutan item yang ada di dalam sini. Nah, sebagai contoh, kita misalkan saja kita memiliki dua buah teks dalam sini. Kita copy dulu, lalu pastekan di bawah, lalu simpan. Jadi secara default itu, teksnya ini akan bertambah ke bawah gitu, dari atas ke bawah gitu. Kalau misalkan kita tambahin baru, jadi kita bisa copy lalu pastekan begini, atau kita bisa pakai shortcut Ctrl+Shift+D untuk duplikat, lalu simpan. Oke, jadi dari atas ke bawah. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengubah nggak dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan misalkan saja seperti itu. Caranya itu kita menggunakan namanya flex direction row. Oke. Jadi dia bakalan dari kiri ke kanan. Kemudian ada juga namanya flex direction row reverse. Jadi dia itu kebalik. Misalkan saja kita biar lebih jelas kita isikan 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi dia kebalik 1, 2, 3, 4. Kalau row biasa itu terurut. Secara default flex direction ini kolom. Jadi dari atas ke bawah 1, 2, 3, 4. Kemudian ada juga kolom reverse. Jadi dia itu kebalik 1, 2, 3, 4.